Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aidin Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah resum dari mata kuliah keadvokatan dengan dosen pengampu Wira Purwadi MH. Jadi sedikit pengantar bahwa materi yang saya paparkan adalah sebuah penanganan perkara dalam pengadilan tata usaha negara dengan fokusnya kepada peran advokat atau tahapan atau proses seorang advokat dalam menjalankan atau menangani sebuah perkara di pengadilan tata usaha negara. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa pengadilan tata usaha negara ini memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa, mengadili dengan memutus sebuah perkara yang berkaitan dengan sengketa administrasi negara. Jadi objek perkara dari pengadilan tata usaha negara yaitu keputusan atau basicking dari pejabat administrasi negara. Contohnya seperti pengangkatan pegawai negeri sipil, terus pemberhentiannya itu dilakukan oleh pejabat administrasi negara, itu contohnya. Atau bisa dengan yang lain-lain, ada juga yang lain, tidak harus pemberhentian atau pengangkatan PNS. Nah, pemberhentian PNS ini kan memiliki kewenangan itu pihak terkait seperti bupati atau wali kota atau gubernur pun bisa memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan tersebut. Nah, contoh ketika seorang PNS dilakukan pemberhentian atau dipecat oleh pejabat administrasi negara, maka jika seorang PNS tersebut keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota tersebut, maka seorang PNS tersebut dengan alasan ketika PNS tersebut dirasa dirugikan karena alasan yang dikeluarkan atau substansi surat pemberhentian tersebut tidak jelas atau tidak sesuai dengan faktanya, maka PNS ini bisa mengajukan keberatan atau gugatan karena PNS ini merasa tidak sesuai dengan prosedur. Contoh pemberhentian langsung dan tidak melalui tahapan teguran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diajukan gugatan di PT UN. Apa tujuan dari pengajuan gugatan tersebut? Yaitu untuk membatalkan keputusan dari pejabat administrasi negara tersebut. Nah, tahapan dalam gugatan tersebut, sebelum ada upaya-upaya sebelum ke tahapan persidangan, ada upaya administrasi, ada upaya hukum. Nah, saya akan membahas upaya administratif terlebih dahulu. Dalam upaya administratif, seorang dalam sengketa administrasi negara, seorang yang merasa dirugikan dalam merasa dirugikan haknya oleh pejabat administrasi negara, itu bisa melakukan atau mengajukan keberatan kepada pejabat administrasi negara terkait yang telah merugikan pihak-pihak terkait tersebut. Contoh seperti pemberhentian PNS yang saya sebutkan tadi. Nah, itu kan yang memiliki kewenangan untuk mengajukan, menerbitkan atau mengeluarkan surat pemberhentian tersebut, yaitu bupati atau wali kota yang saya sebutkan tadi. Nah, upaya administratif dari seorang yang merasa dirugikan tersebut yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada pihak yang mengeluarkan atau menerbitkan surat pemberhentian tersebut. Nah, ketika surat pemberhentian surat surat keberatan tersebut masih sama putusannya atau masih menguatkan putusan dari pejabat administrasi yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tersebut, maka atau masih mendukung
putusan dari pejabat administrasi negara tersebut, maka bisa diajukan kepada pejabat administrasi negara di atas pejabat administrasi negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan yang merugikan pegawai negeri sipil tadi yang saya sebutkan. Siapa pegawai negeri sipil, siapa pejabat administrasi di atasnya, yaitu kalau yang kasus pemberhentian PNS tadi, yaitu bupati dan wali kota. Nah, di atas bupati dan wali kota ada gubernur. Nah, gubernur ini diajukan jika merasa putusan tentang keberatannya masih sama dan masih memihak kepada pejabat administrasi negara tersebut, maka masih boleh banding administrasi kepada pejabat di atas pejabat administrasi negara yang menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian PNS tadi. Nah, dalam banding administrasi tersebut, jika masih mendukung atau menguatkan keputusan dari pejabat administrasi negara tersebut, maka seorang yang merasa dirugikan tersebut bisa melakukan upaya hukum sebagai langkah selanjutnya. Nah, dalam langkah upaya hukum ini atau litigasi atau persidangan ini melalui beberapa tahapan. Jadi dalam tahapannya, seorang yang merasa dirugikan bisa langsung ke PT UN dengan mengajukan gugatan ke Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, setelah pengajuan gugatan dan pendaftaran gugatan, dan gugatan tersebut telah melalui proses dari majelis hakim atau kepanitraan atau proses verifikasi dan segala urusan pemberkasan dan sebagainya telah diterima oleh majelis hakim, maka kita akan masuk ke tahapan persidangan pemeriksaan pokok perkara. Dalam pemeriksaan pokok perkara melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan jawab jinawab, atau sering kita lingkupnya, yaitu yang pertama yaitu pembacaan gugatan yang dibacakan oleh penggugat. Jadi pembacaan gugatan ini dibacakan oleh penggugat, kemudian dalam tenggang 1 minggu, dalam 1 minggu ke depan itu sidang selanjutnya, yaitu jawaban tergugat atas pembacaan gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat. Jadi tergugat yang membacakan jawaban gugatan, kemudian minggu selanjutnya, sidang selanjutnya, yaitu pembacaan replik oleh penggugat. Nah, setelah pembacaan replik ini adalah tanggapan atas jawaban yang dilakukan oleh tergugat. Setelah tanggapan atas jawaban dari tergugat, maka minggu selanjutnya itu pembacaan duplik dari tergugat. Duplik ini merupakan tanggapan atas replik yang dibacakan oleh penggugat. Nah, dalam selanjutnya yaitu eksepsi atau sanggahan atau tanggapan dari seorang tergugat atas jawaban atau atas gugatan yang telah dibacakan atau telah disampaikan oleh penggugat. Nah, dalam eksepsi biasanya setelah eksepsi ada pembacaan putusan sela atau putusan sementara. Tetapi dalam beberapa hal atau dalam beberapa kadang dalam beberapa hal itu putusan sela dan putusan akhir biasanya digabungkan, dan putusan sela biasanya dibacakan di putusan akhir. Nah, setelah eksepsi ini biasanya ada pembuktian. Nah, pembuktian ini ada pembuktian dari saksi, terus alat bukti dan lain sebagainya. Itu di pembuktian. Nah, selanjutnya ada pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat dan penggugat. Nah, selanjutnya ada putusan akhir. Nah, setelah putusan akhir ini biasanya ketika seorang yang merasa dirugikan tersebut atau seseorang yang merasa putusan tersebut tidak memuaskan, maka dia bisa melanjutkan atau mengupayakan hukum dalam tahap selanjutnya, yaitu mengajukan upaya banding
di Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ketika dia tidak merasa puas, dia bisa mengajukan, atau pihak-pihak terkait bisa tidak merasa puas dengan putusan akhir yang dikeluarkan oleh PT UN tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara dalam tenggang 14 hari ketika pihak-pihak terkait telah menerima putusan tersebut, ketika putusan telah dibacakan. Nah, kemudian ketika dalam proses banding tersebut ternyata masih tidak memuaskan pula dari kedua belah pihak, bisa mengajukan upaya kasasi dengan tenggang waktu yang sama, yaitu 14 hari ketika menerima putusan tersebut. Kemudian ketika upaya kasasi ini dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, ketika upaya kasasi ini tidak memuaskan oleh kedua belah pihak, dalam tenggang 14 hari ketika putusan tersebut diterima, maka upaya terakhir dari proses upaya hukum yaitu peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi yang dilakukan di Mahkamah Agung. Jadi sama tenggang waktunya, yaitu 14 hari ketika putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah putusan terakhir yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut akan dieksekusi, atau pejabat administrasi negara tersebut akan dieksekusi. Nah, itu sekian dari saya. Bila ada kurang dari salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.